Pada suatu hari, terjadi penentangan publik terhadap kebijakan Utsman. Situasi menjadi tegang dan administrasi Utsman harus menyelidiki asal-usul dan perluasan propaganda anti pemerintah dan tujuan-tujuannya. Beberapa waktu sekitar 654, Utsman memanggil semua gubernur dari 12 provinsinya ke Madinah untuk membahas masalah itu. Dalam Dewan Gubernur ini, Utsman mengarahkan para gubernur agar mereka mengadopsi semua saran yang mereka sarankan, sesuai dengan keadaan setempat. Kemudian, di Majelis Al-Syura, Dewan Kementerian, disarankan kepada Utsman bahwa agen yang dapat dipercaya harus dikirim ke berbagai provinsi untuk menyelidiki masalah ini dan melaporkan tentang sumber-sumber desas-desus tersebut. Utsman kemudian mengirim agen-agennya ke provinsi-provinsi utama. Muhammad bin Maslamah dikirim ke Kufah, Usama bin Said dikirim ke Basrah, Ammar ibnu Yasir dikirim ke Mesir, sementara Abdullah ibnu Umar dikirim ke Suriah. Para utusan yang telah dikirim ke Kufah, Basrah, dan Suriah menyerahkan laporan mereka kepada Utsman bahwa semuanya baik-baik saja di Kufah, Basrah, dan Suriah. Orang-orang puas dengan administrasi dan mereka tidak memiliki keluhan yang sah terhadapnya. Beberapa individu di berbagai lokasi memiliki beberapa keluhan pribadi karakter minor dengan mana orang-orang pada umumnya tidak peduli. Ammar bin Yasir, utusan ke Mesir, bagaimanapun tidak kembali ke Madinah. Para pemberontak meneruskan propaganda mereka demi mendukung Khalifah Ali. Ammar ibn Yasir telah berafiliasi dengan Ali. Dia meninggalkan Utsman dan malah bergabung dengan oposisi di Mesir. Abdullah bin Sa'ad, gubernur Mesir, melaporkan tentang kegiatan oposisi di Mesir. Dia ingin mengambil tindakan terhadap Muhammad ibnu Abu Bakar, Muhammad bin Abi Hudzaifah, dan Ammar bin Yasir. Pada tahun 655, Utsman mengarahkan orang-orang yang memiliki keluhan terhadap administrasi untuk berkumpul di Mekah untuk haji. Dia berjanji kepada mereka bahwa semua keluhan mereka yang sah akan diperbaiki. Dia mengarahkan para gubernur dan amil ke seluruh kekaisaran untuk datang ke Mekah pada saat haji. Menanggapi panggilan Utsman, oposisi datang dalam delegasi besar dari berbagai kota untuk menyampaikan keluhan mereka sebelum pertemuan. Para pemberontak menyadari bahwa orang-orang di Mekah mendukung pembelaan yang ditawarkan oleh Utsman dan tidak berminat untuk mendengarkan mereka. Itu adalah kemenangan psikologis yang besar bagi Utsman. Dikatakan menurut catatan Sunni Muslim bahwa sebelum kembali ke Suriah, Gubernur Muawiyah sepupu Utsman menyarankan bahwa Utsman harus datang bersamanya ke Suriah karena suasana di sana damai. Utsman menolak tawarannya, mengatakan bahwa dia tidak ingin meninggalkan kota Muhammad, mengacu pada Madinah. Muawiyah kemudian menyarankan agar dia diizinkan mengirim pasukan yang kuat dari Suriah ke Madinah untuk menjaga Utsman terhadap kemungkinan upaya pemberontak untuk mencelakainya. Utsman juga menolaknya, mengatakan bahwa pasukan Suriah di Madinah akan menjadi hasutan untuk perang saudara, dan dia tidak bisa menjadi pihak yang bergerak seperti itu. Politik Mesir memainkan peran utama dalam perang propaganda melawan kekhalifahan, sehingga Utsman memanggil Abdullah bin Sa'ad, gubernur Mesir, ke Madinah untuk berkonsultasi dengannya mengenai tindakan yang harus diadopsi. Abdullah bin Sa'ad datang ke Madinah, meninggalkan urusan Mesir kepada wakilnya, dan dalam ketidakhadirannya, Muhammad bin Abi Hudzaifah melakukan kudeta dan mengambil alih kekuasaan. Saat mendengar pemberontakan di Mesir, Abdullah bergegas kembali, tetapi Utsman tidak dalam posisi untuk menawarkan bantuan militer kepadanya, dan karenanya Abdullah bin Sa'ad gagal merebut kembali kekuasaannya karena kekuatan Islamnya yang besar datang dari timur. Beberapa ulama Sunni seperti Ibnu Qutaibah, Ali bin Burhanuddin Al-Halabi, Ibnu Abi Al-Hadi, dan Ibnu Manzur melaporkan bahwa ada beberapa sahabat terkemuka bersama mereka yang secara terbuka menentang dan meminta Utsman untuk mundur karena alasan-alasan seperti nepotisme dan boros gaya hidup. Talha dan Zubair ibnu Al-Awam termasuk di antara mereka yang memimpin para pemberontak, sementara Aisyah bahkan telah memanggil kepada Utsman dengan pernyataannya yang terkenal, "Bunuh Natal ini, seorang syekh yang bodoh, karena ia telah berubah menjadi murtad," sebagaimana dicatat oleh beberapa sejarawan terkemuka. Dari Mesir, sebuah kontingen sekitar 1.000 orang dikirim ke Madinah dengan instruksi untuk membunuh Utsman dan menggulingkan pemerintah. Kontingen serupa berbaris dari Kufah dan Basrah ke Madinah. Mereka mengirim wakil mereka ke Madinah untuk menghubungi para pemimpin opini publik. Perwakilan dari kontingen dari Mesir menunggu Ali dan menawarinya khalifah sebagai pengganti Utsman, yang ditolak oleh Ali. Perwakilan dari kontingen dari Kufah menunggu di Al-Zubair, sementara perwakilan dari kontingen dari Basrah menunggu di Talha dan menawarkan mereka kesetiaan mereka sebagai khalifah berikutnya, yang juga ditolak. Dalam mengajukan alternatif kepada Utsman sebagai khalifah, para pemberontak menetralisir sebagian besar opini publik di Madinah dan faksi Utsman tidak bisa lagi menawarkan front persatuan. Utsman mendapat dukungan aktif dari Bani Umayyah dan beberapa orang lain di Madinah. Tahap awal pengepungan rumah Utsman tidak parah, tetapi ketika hari-hari berlalu, para pemberontak meningkatkan tekanan mereka terhadap Utsman. Dengan kepergian para peziarah dari Madinah ke Mekah, tangan para pemberontak semakin diperkuat, dan sebagai konsekuensinya, krisis semakin diperdalam.
Para pemberontak memahami bahwa setelah haji, umat Islam berkumpul di Mekah dari semua bagian dunia muslim mungkin berbaris ke Madinah untuk membebaskan Utsman. Karena itu, mereka memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap Utsman sebelum ziarah berakhir. Selama pengepungan, Utsman ditanya oleh para pendukungnya yang kalah jumlah dengan para pemberontak untuk membiarkan mereka berperang melawan pemberontak dan mengusir mereka. Namun Utsman mencegah mereka dalam upaya untuk menghindari pertumpahan darah muslim oleh muslim. Sayangnya bagi Utsman, kekerasan masih terjadi. Gerbang-gerbang rumah Utsman ditutup dan dijaga oleh prajurit yang terkenal. Abdul Allah bin Al-Zubair, putra-putra Ali, Hasan bin Ibnu Ali, dan Husain Ibnu Ali juga menjadi salah satu penjaga. Pada tanggal 17 Juni tahun 656, Muhammad bin Abu Bakar yang merupakan putra dari Abu Bakar dan saudara seayahnya Aisyah datang bersama 13 orang ke kediaman Utsman. Muhammad meraih jenggotnya dan berkata, "Muawiyah tidak menjadi penolong buatmu. Begitu pula Ibnu Amir dan suratmu." Utsman berkata, "Lepaskan jenggotku, wahai anak saudaraku, lepaskan." Muhammad pun memberikan sinyal dengan matanya ke salah satu pemberontak lainnya, dan orang itu pun datang membawa panah yang mempunyai ujung besi, dan dia pun menikamkannya ke kepala Utsman. Mereka pun mengerubungi Utsman dan membunuhnya. Setelah jenazah Utsman sudah ada di rumah selama 3 hari, Nailah radhiyallahu anhu, istri Utsman radhiyallahu anhu, mendekati beberapa pendukungnya untuk membantu penguburannya. Tetapi hanya sekitar 12 orang yang menjawab. Ini termasuk Marwan, Zaid bin Thabit, Huwatib bin Al-Farah, Zubair ibn Mut'im, Abu Jaham bin Hudzaifah, Hakim bin Hazam, dan Niyar bin Mukarram. Tubuh diangkat saat senja, dan karena blokade tidak ada peti mati yang bisa diperoleh. Tubuh tidak dicuci, karena dalam Islam menyatakan bahwa tubuh para syahid tidak seharusnya dicuci sebelum dimakamkan. Dengan demikian, Utsman dibawa ke pemakaman dengan pakaian yang beliau kenakan pada saat wafatnya. Tubuhnya dikuburkan oleh Hasan, Husain, dan Ali. Namun beberapa orang menyangkal bahwa Ali menghadiri pemakaman Utsman. Nailah mengikuti pemakaman dengan lampu, tetapi untuk menjaga kerahasiaan, lampu itu harus dipadamkan. Nailah ditemani oleh beberapa wanita termasuk putri Utsman, Aisyah. Jenazah Utsman dibawa ke Jannat Al-Baqi. Tampaknya bahwa beberapa orang berkumpul di sana dan mereka menolak penguburan Utsman dikuburkan kaum muslimin. Para pendukung Utsman bersikeras bahwa tubuh harus dimakamkan di Jannat Al-Baqi. Mereka kemudian menguburkannya di kuburan orang Yahudi di belakang Jannat Al-Baqi. Beberapa dekade kemudian, para penguasa Umayyah menghancurkan tembok yang memisahkan 2 kuburan dan menggabungkan pemakaman Yahudi ke pemakaman Muslim untuk memastikan bahwa makamnya kini berada di dalam pemakaman Muslim. Doa pemakaman dipimpin oleh Jabir bin Mut'am, dan jenazah itu diturunkan ke dalam kubur tanpa banyak upacara. Setelah dimakamkan, Nailah, janda Utsman, dan Aisyah putrinya ingin berbicara, tetapi mereka disarankan untuk tetap diam karena bahaya yang mungkin dari para pembuat rusuh. Alasan sebenarnya untuk gerakan anti Utsman diperdebatkan di kalangan Syiah dan Muslim Sunni. Menurut sumber-sumber Sunni, tidak seperti pendahulunya, Umar, yang mempertahankan disiplin dengan tangan yang keras. Utsman kurang teliti terhadap kekuasaan yang ia pegang dan lebih fokus pada kemakmuran ekonomi. Di bawah Utsman, orang-orang menjadi lebih makmur secara ekonomi, dan di bidang politik, mereka datang untuk menikmati kebebasan yang lebih besar. Tidak ada lembaga yang dirancang untuk menyalurkan kegiatan politik, dan dengan tidak adanya institusi semacam itu, kecemburuan dan persaingan kesukuan pra-Islam yang telah ditekan di bawah kekhalifahan sebelumnya meletus sekali lagi. Dalam pandangan kebijakan lunak yang diadopsi oleh Utsman, orang-orang mengambil keuntungan dari kebebasan seperti itu yang akhirnya memuncak dalam pembunuhan Utsman. Menurut Wilfred Madelung, selama pemerintahan Utsman, keluhan terhadap tindakannya yang sewenang-wenang itu substansial menurut standar waktunya. Sumber-sumber sejarah menyebutkan catatan panjang tentang kesalahan yang dituduhkan padanya. Hanya kematiannya yang kejam yang datang untuk membebaskannya dalam ideologi Sunni dari Ahad dan membuatnya menjadi martir dan khalifah ketiga yang dipandu. Menurut Kaini Hiter, Utsman sebagai seorang khalifah hanya mengandalkan kemauannya sendiri dalam memilih kabinetnya, yang menyebabkan keputusan yang memunculkan resistensi dalam komunitas muslim. Memang, gaya pemerintahannya membuat Utsman salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah Islam. Perlawanan terhadap Utsman berawal karena dia lebih menyukai anggota keluarga daripada yang lain dalam memilih gubernurnya, dengan alasan bahwa dengan melakukan ini, dia akan dapat memberikan pengaruh lebih pada bagaimana kekhalifahan itu dijalankan dan akibatnya memperbaiki sistem kapasitas yang dia usahakan untuk didirikan. Kebalikannya, ternyata benar dan orang yang ditunjuknya lebih memiliki kendali atas bagaimana dia menjalankan bisnis daripada yang semula ia rencanakan. Mereka melangkah lebih jauh untuk memaksakan otoritarisme atas provinsi-provinsi mereka. Memang banyak surat kaleng yang ditulis kepada teman-teman terkemuka Muhammad mengeluh tentang dugaan tirani gubernur yang ditunjuk Utsman.
Selain itu, surat-surat dikirim ke para pemimpin opini publik di berbagai provinsi terkait pelecehan kekuasaan yang dilaporkan oleh keluarga Utsman. Ini berkontribusi pada kerusuhan di kekaisaran dan akhirnya Utsman harus menyelidiki dalam upaya untuk memastikan keaslian gosip tersebut. Wilfred Madelung mendeskripsikan dugaan peran Abdullah bin Sabah dalam pemberontakan melawan Utsman dan mengamati bahwa beberapa jika ada sejarawan modern akan menerima legenda syaif tentang Ibnu Sabah. Utsman bin Affan memiliki beberapa orang istri, di antaranya yang pertama Ummu Amar, yang kedua Asma binti Abu Jahal dari Bani Maksum, yang ketiga Ruqayyah, putri kedua Nabi Muhammad dan Khadijah binti Khuwailid, yang keempat Ummu Kulsum, putri ketiga Nabi Muhammad dan Khadijah, yang kelima Zainab binti Hayyan, berasal dari Bani Hawazin, menjadi budak selir Utsman setelah tertangkap dalam perang Hunain, tetapi kemudian dibebaskan kembali dan dikembalikan ke keluarganya. Yang keenam Fakhitah binti Ghazwan, saudari Utbah bin Ghazwan. Yang ketujuh Ummu Banin binti Uyainah, berasal dari Bani Fazarah yang merupakan salah satu kelompok suku Arab Utara. Yang kedelapan putri dari Khalid bin Asid dari Bani Umayyah. Yang kesembilan Fatimah binti Al-Walid, berasal dari Bani Maksum. Yang kesepuluh Ummu Najam binti Jandad Al-Azdi. Yang kesebelas Ramlah binti Syaibah, berasal dari Bani Abdu Syams. Yang ke-12 Bunana. Yang ke-13 Nailah binti Al-Farifisah, berasal dari keluarga Kristen di Kufah dan diislamkan oleh Aisyah Ummul Mukminin, menikah dengan Utsman pada tahun 649 saat pihak pemberontak Utsman berusaha membunuh Utsman. Nailah yang berusaha melindungi suaminya tertebas pedang yang menjadikan jari tangannya putus. Sepeninggal Utsman, Muawiyah bin Abu Sufyan mengajukan lamaran padanya 2 kali tetapi ditolak. Yang ke-13 seorang budak selir, Ummu Banin. Itulah kisah singkat dari Khalifah ketiga Utsman bin Affan. Semoga kita semua dapat memetik pelajaran dari dalam kisahnya. Amin ya rabbal alamin.